Halo, selamat bertemu lagi anak-anak kelas 1 SD Marsutini Surakarta. Hello anak-anakku, apa kabar? How are you? I hope everybody is great, safe, and sound. Apa kabar Bapak Ibu dan para kakak ya atau siapapun yang mendampingi anak-anak? Apa kabar? Sekiranya juga baik keadaannya, segala sesuatunya lancar, ya, segala usaha, pekerjaan, bisnisnya juga lancar, senantiasa diberkati Tuhan, ya. Ya, anak-anakku, bertemu lagi dengan Sir Erik ya. Ini di pertemuan keberapa anak-anak? Yuk kita lihat ya, di pertemuan keberapa ini. Oh, pertemuan ke-7. Ya, sebentar. Ini cenderungnya Sir Erik besarkan dulu. Ya, oke. Ya, anak-anak, welcome to meeting 7, October the 5th atau October 5th, 2021 ya. Selamat datang di pertemuan ke-7 tanggal 5 Oktober 2021. Tanpa terasa sudah sampai di Oktober ya Nak ya. Terus kita berjuang bersama ya, belajar bersama walaupun masih dengan pelajaran jarak jauh, kita tetap semangat melewatinya bersama Tuhan tentunya ya. Anak-anak, kemarin di pertemuan terakhir kita belajar melalui Zoom ya, dan sekarang kembali Sir Erik menyapa anak-anak dengan menggunakan video pembelajaran ya. Kita lihat apa yang sudah Sir Erik sampaikan ini, apa yang sudah Sir Erik siapkan maksudnya ya. Oh ya, kita berdoa dulu ya. Anak-anak, sebelum kita mulai berdoa, anak-anak lihat ya. Anak-anak lihat tulisan yang berwarna hijau ya. Itu adalah verb base, itu adalah kata kerja ya. Anak-anak bisa mulai menghafal tulisan-tulisan yang berwarna hijau itu ya. Let's pray, shall we? Pray itu di situ adalah kata kerja ya. Berdoa ya. Yuk, kita mulai ya. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. Ya, sampai di situ dulu ya. Akan ditambahkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ini dikuasai dulu ya. Dikuasai dulu. Itu ada 4 kata kerja yang anak-anak bisa kenal. Ada pray, thank, bless, dan meet. Ada 4 kata kerja yang anak-anak bisa mulai hafalkan ya. Pray, berdoa. Thank, itu berterima kasih atau mengucap syukur juga boleh. Bless, memberkati. Dan meet. Meet di sini artinya memenuhi. Ya. Meet bisa berarti menemui juga bisa. Tapi meet di sini adalah memenuhi. Ya. Yuk, sekali lagi. 3, mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. Oke. Itu ada pengucapan syukur ya. Dan juga pengakuan kita bahwasanya kita mengucap syukur kepada Tuhan ya atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Oke, sekarang kita bernyanyi dulu. Nah, ini lagi, nah, perhatikan yang warna hijau ya. Sing, verb base juga bernyanyi. Ada do, melakukan, ada lift, mengangkat, ada save, menyelamatkan, ada leave, meninggalkan. Ya, sing, bernyanyi, do, melakukan, lift, mengangkat, save, menyelamatkan, leave di sini artinya meninggalkan ya. Let's sing shall we, boleh ya, boleh menambahkan shall we di belakangnya. God can do all things. Yuk, 3, mulai. God can do all things.
His loving hands will lift you and save you always. God can do all things. He will never, ever leave you alone. Ups, belum ada ketiknya. Ya, oke. Ya, anak-anak, itu ada sesuatu yang Sir Eric tambahkan di situ. Ya, bukan ditambahkan, ya, diubah. Ya. Ini can, Sir Eric tebalkan, dan ada garis bawah, dan juga will. Sering tebalkan juga dengan garis bawah, sama juga ada dua can dan ada dua will. Anak-anak, kelak kita akan mempelajari tentang kebisaan, ya, tentang kebisaan, tentang promise, ya. Itu nanti Sir Eric akan ajarkan di kemudian hari. Nah, anak-anak bisa mulai mempelajarinya sejak sekarang, ya, sambil menghafal yang hijau-hijau ini. Ya, sambil kita belajar yang hijau-hijau ini, yang sing, do, lift, save, leave, ya. Sambil anak-anak juga mengenal, ya, mengenal. Ada yang namanya mengungkapkan kebisaan, ya, ability, ya, mengungkapkan kebisaan, expressing ability. Dan juga ada expressing promise juga dengan menggunakan will, ya. Jadi sambil jalan, ya, sambil jalan, sambil kita belajar yang hijau-hijau ini, menghafal yang hijau-hijau ini, kita juga bisa sekaligus mempersiapkan anak-anak, ya, untuk di pelajaran berikutnya kelak, ya, dengan menggunakan can dan dengan menggunakan will. Sekali lagi, ya, let's sing, shall we? 3, mulai. God can do all things. His loving hands will lift you and save you always. God can do all things. He will never, ever leave you alone. Sekali lagi, ya. God can do, God can do all things. His loving hands will lift you and save you always. God can do all things. He will never, ever leave you alone. He will never, ever leave you alone. Sekali lagi, ya. He will never, ever leave you alone. Ya, dia tidak akan meninggalkan kita sendirian, ya. Yuk, berikutnya. Oh, ini dia. Anak-anak, Sir Eric menemukan kalimat yang bagus ini beberapa waktu yang lalu dari internet, ya. Sir Eric mendapatkan dari sebuah page, ya, sebuah halaman dari Australian Institute of Management, ya. Australian Institute of Management, ya. Ini ada kata-kata yang bagus, ada kalimat yang bagus. Make no mistake. Ya, tidak membuat kesalahan. Make no mistake. Listening is key, kunci, ya, to avoiding errors. Listening is key to avoiding errors. Menyimak adalah kunci untuk menghindari kesalahan. Ya, menyimak atau mendengarkan dengan seksama atau memperhatikan adalah kunci untuk menghindari kesalahan. Ya, kalimat ini diucapkan oleh Chris Vermont, ya, namanya seperti itu. Ya.
Nah, anak-anak, ada yang Sererik ingin sampaikan mengenai tentang listening ini ya. Dan Sererik menemukan kalimat yang bagus. Ya. Listening is key to avoiding errors. Menyimak atau mendengarkan dengan seksama, ya, atau memperhatikan adalah kunci. Ya, anak-anak tahu kunci ya untuk menghindari terjadinya kesalahan. Ya, nah, Sererik lanjutkan pada halaman berikutnya ya. Nah, kesalahan dasar dalam belajar bahasa. Ya, ini lumrah terjadi ya, Nak, ya. Wajar ya terjadi seperti ini, kesalahan dasar dalam belajar bahasa. Ya. Sir Erik pun juga pernah melakukannya. Ya. Tetapi Sir Erik belajar dari sini, ya. Ini ada kata-kata menggunakan bahasa Inggris. Students start making errors in learning language when they stop listening carefully. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, para murid mulai membuat kesalahan dalam belajar bahasa ketika mereka berhenti menyimak dengan seksama. Ya. Jadi itulah sebabnya setiap kali Sir Erik menerangkan, ya, memulai sebuah pelajaran, Sir Erik selalu mengawali dengan listening, ya. Betapa pentingnya kalau kita belajar listening dengan seksama, ya, karena memang itu bekalnya, ya, sejak manusia zaman dulu, ya, belum ada tulisan, belum ada sekolah, yang belum ada membaca, ya, manusia dari sejak dulu belajar bahasa dengan listening, ya, dengan mendengarkan, dengan listening, dengan listen to, ya, dengan mendengarkan, ya, dengan menyimak. Mereka mendengarkan, menirukan, mendengarkan, menirukan, mendengarkan, menirukan. Seperti itu, ya, karena memang tidak ada tulisan, ya, tidak ada tulisan, tidak ada sesuatu yang bisa dibaca, karena memang tulisan belum ada, sekolah pun juga belum ada, ya, Nak, ya. Jadi manusia belajar dengan listening. Itulah sebabnya Sir Erik mengajak anak-anak untuk berlatih listening, karena hanya dengan seperti itulah kita belajar. Ya, Sir Erik belum mengajak kalian untuk belajar tata bahasa, belum. Memang sudah dimulai, ya. Cuma Sir Erik tidak atau belum mengupasnya secara mendalam. Kasihan, ya. Kasihan anak-anak dan juga kasihan papa mama kalian kalau harus menerangkan ini itu. Ya, tetapi hanya dengan mendengar, ya, dengan menirukan itu sudah cukup. Ya. Sir Erik mengajak anak-anak untuk belajar menyimak, belajar memperhatikan. Ya, begitu kita sudah berhenti memperhatikan, ataupun seketika kita berhenti untuk mulai menyimak, ya, nah, sering ulang. Seketika kita berhenti, ya, berhenti menyimak, nah, akan sudah mulai terjadi kesalahan di sana, ya, sudah mulai terjadi kesalahan, ya. Nah, makanya yuk kita belajar menyimak, ya, belajar menyimak, belajar memperhatikan, ya, mumpung masih di usia yang sangat muda, ya, kita belajar memperhatikan semenjak anak-anak masih berusia muda, ya, nah, ya. Ini kita bisa mengingat tadi, ya, pesan tadi, ya, make no mistake, listening is key to avoiding errors. Ya, menyimak adalah kunci untuk menghindari kesalahan. Listening adalah kunci, menyimak adalah kunci untuk menghindari terjadinya kesalahan. Ya, ini juga ada kalimat yang bagus. Students start making errors in learning language when they stop listening carefully. Para murid mulai membuat kesalahan dalam belajar bahasa ketika mereka berhenti menyimak dengan seksama. Ya, kalimat ini ingin berpesan, sekali lagi anak-anakku sekalian, supaya anak-anak tidak menyerah dalam listening. Harus sabar dalam listening. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak membuat kesalahan
Dalam hal ini kesalahan pengucapan juga bisa, ya, kesalahan nada, nada berbicara juga bisa, ya. Pokoknya menyimak dengan sungguh-sungguh, itu kuncinya, ya. Oke, Sir Erik ingin menerangkan, ya, mengapa anak-anak baru belajar, ya, noun verb base saja, cuma 2 kata saja, ya, dari kemarin, dari project yang pertama, ya, Nak, ya, dari tugas speaking yang pertama, kalimatnya cuma terdiri dari 2 kata saja. I eat, I drink, I play, I watch, I wash. Cuma 2 kata, ya. Tetapi itu sudah kalimat, ya. Tetapi itu sudah kalimat. Nah, mengapa? Oh, tunggu. Sir Erik tiba-tiba ingat sesuatu. Sir Erik menemukan ada dua anak yang mengatakan kalimatnya dalam susunan noun, verb, noun. Ya, jadi masing-masing kalimat ada 3 kata. Ya, masing-masing kalimat ada 3 kata. Ada 2 anak, hanya 2 anak saja. Ya, yang menyampaikan hingga 3 kata. Misalnya I eat apa gitu, ya. Lalu I drink milk misalnya. Nah, ada anak-anak yang seperti itu, yang mengerjakan sampai 3. Nah, Sir Erik percaya banget, ya, Sir Erik sangat-sangat percaya, ya, bahwasanya anak-anak punya kemampuan seperti itu, ya, punya kemampuan hingga berkata-kata sampai 3 kata, ya, per kalimatnya. Sir Erik percaya sekali anak-anak sanggup untuk melakukannya. Tetapi mengapa Sir Erik mulai dengan ini dulu, ya, mulai dengan noun verb base dulu. Cuma 2 kata, noun verb, noun verb, noun verb, ya. Orang kata kerja, orang kata kerja, orang kata kerja. Cuma seperti itu, ya. Ada 2 alasan, ya, ada 2 alasan yang Sir Erik bisa sampaikan kepada anak-anak, ya, Bapak Ibu. Ini alasannya mengapa saya mengajar anak-anak hanya dengan menggunakan 2 kata dulu untuk setiap kalimatnya, ya. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran anak-anak bahwa the life of a sentence lies on its verb. Untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak bahwa nyawa atau hidup sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Ya, kalimat ini sering ditemukan pada sebuah buku dari School of Tomorrow dari Amerika, ya. Ya, Sir Erik menemukan kalimat ini, kalimat yang sangat bagus yang cocok dengan pendekatan Sir Erik mengajar bahasa Inggris di Indonesia, ya. Ya, karena memang terjadinya di Indonesia. Jadi, Sir Erik ingin menumbuhkan kesadaran anak-anak tentang kata kerja. Ya, tanpa kata kerja tidak mungkin terjadi kalimat. Atau dengan kata lain, jika anak-anak ingin membuat kalimat, entah itu tertulis, entah itu lisan, ya, diucapkan, anak-anak wajib membutuhkan kata kerja. Tidak ada kata kerja, tidak bisa membuat kalimat. Ya, itulah sebabnya dikatakan nyawa, ya, kehidupan sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Kalau kata kerjanya diambil, sudah tidak lagi bisa disebut sebagai kalimat. Ya, anak-anak, itulah sebabnya dari awal kita ketemu, Sir Erik pertemukan anak-anak dengan yang warna hijau itu, ya, yang terutama. Ya, tadi anak-anak perhatikan di awal, ya. Pray, thank, bless, meet, do, lift, save, leave, sing. Ya. Nah, itu dia. Ini juga bisa, Nak. Ya. Bentar. Ya, ini juga bisa diwarna hijau. Ya, mereka di sana berfungsi sebagai kata kerja. Ya, kita kembali ke sini, ya. Ya. Lalu berikutnya, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, mengapa Sir Erik memulai dengan 2 kata saja, noun dan verb base? Nah, ini dia. Sir Erik akan memberikan tuntunan secara step by step, ya.
bukan untuk tuntunan belajar secara alamiah, bukan. Tetapi untuk keperluan pelajaran grammar di kemudian hari. Ya, sekali lagi, Sir Eric dalam hal ini bukan bukan untuk melatih secara alamiah. Kalau yang tentang ini ya, kalau tentang ini ya. Karena apa? Tunggu. Sir Eric terangkan dulu. Sir Eric pernah mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris itu gampang. Ya, Sir Eric pernah bercerita belajar bahasa Inggris itu gampang. Tetapi secara alamiah, mendengarkan, menirukan, mendengarkan, menirukan, mendengarkan, menirukan, itu mudah. Ya, seperti yang Sir Eric sampaikan itu. Belajar bahasa Inggris secara alamiah itu mudah. Karena memang sudah sejak awal manusia belajar bahasa caranya seperti itu. Ya. Tetapi untuk belajar grammar itu lain. Ya, belajar tata bahasa itu lain. Ya, itu nanti bisa jelimet, bisa rumit. Ya, tidak semua orang bisa menjelaskannya. Ya. Nah, apa yang Sir Eric kerjakan ini, apa yang Sir Eric terangkan kepada anak-anak ini ya, tentang noun dan verb base ini, itu adalah tuntunan secara step by step, langkah per langkah untuk keperluan pelajaran grammar di kemudian hari, di masa mendatang. Ya, jadi anak-anak tahu sejarahnya. Dulu belajar grammar itu seperti apa ya awalnya ya? Ya kan? Nah, anak-anak tahu berangkatnya hanya dengan menggunakan dua kata. Orang kata kerja, orang kata kerja. I eat, I drink, I play, I watch, I wash, I like, I sing, I study, ya kan? Lalu nanti pakai you, ya. Nah, jadi seperti itu, nah, Bapak Ibu, itu alasannya mengapa saya mengajarkan kalimat sederhana, kalimat dasar hanya dengan menggunakan dua kata saja, orang dan kata kerjanya, ya, I dan kata kerja, you dan kata kerja, ya, itu alasannya, nah, ya. Jadi anak-anak kelak, anak-anak pasti akan belajar tata bahasa, pasti anak-anak akan belajar grammar, ya, tetapi kelak, tidak sekarang, ya, sekarang anak-anak cukup ini, main mendengarkan, mendengarkan, menirukan, udah seperti itu, ya. Oke, sekarang masuk ke berikutnya. Nah, ini adalah tantangan berikutnya, ya, tantangan berikutnya, anak-anakku sekalian, belum untuk dikumpulkan ya, ya latihan dulu, ya, belum untuk dikumpulkan ya, berlatihlah dahulu ya, Bapak Ibu, tugas ini belum untuk dikumpulkan ya, berlatihlah, biarlah anak-anak berlatih dulu sampai benar-benar lancar ya, lancar setiap kalimatnya dan lancar antar kalimatnya. Antar kalimat itu berarti jarak dari satu kalimat ke kalimat berikutnya ya. Ya, itu antar kalimat itu. Ya. Kemarin saya tambahkan yang baru ya, how are you? Ya. Itu termasuk sapaan juga untuk menanyakan kabar biasanya. Lalu ditutup oleh see you. Ya, pamit. Nah, jadi komplit itu untuk sapaan ada ya. Lalu giving information ya, memberikan informasi berupa nama, kelas dan juga nomor, lalu kalimat sederhana ya, lalu ada showing gratitude ya, thanking juga boleh, showing gratitude itu menunjukkan terima kasih ya, menunjukkan pengucapan syukur atau thanking ya, berterima kasih, dan yang terakhir pamit, taking leave ya, taking leave ya, bahasa kerennya seperti itu, pamit ya. Nah, kemarin kita sudah lakukan ya anak-anak, kita ulang lagi ya, ya pelan-pelan aja, lambat-lambat, lambat lancar, lambat lancar ya. Hello Sir Eric, how are you? My name is, I am from class 1, A atau B atau C atau D. My number is you and verb. You eat, you drink, you play,
you watch, you wash, you like, you sing, you study. Thank you, sir. See you. Selesai. Ya, temponya segitu aja ya, Nak ya. Temponya segitu saja, kecepatannya segitu saja. Ya, sekali lagi ya, coba ya. 3, mulai. Hello, Sir Eric. How are you? My name is, nama panggilan saja ya, tidak perlu nama lengkap. I am from class 1. My number is you and verb. You eat, you drink, you play, you watch, you wash, you like, you sing, you study. Thank you, sir. See you. Ya, anak-anak bisa pakai gerakan kok untuk mengingat. Ya, eat, drink. Bapak Ibu juga bisa membantu seperti itu ya. Oke, bisa mengingatkan anak-anak dengan gerakan ya. Eat, drink, play, watch, wash, like, sing, study. Oke, thank you, see you. Nah, itu bisa digunakan lambang untuk apa? Anak-anak belajar kalimat-kalimatnya. Itu namanya gestures, namanya gestures. Tulisannya Gestures ya. Gestures, gerakan. Ya. Oke, anak-anak, apa lagi? Ups, sudah ya. I hope you enjoy the class. I will see you soon. Ya, itu see you. Ya, hijau merah itu ya. Oke, anak-anak, cukup sekian dulu. Ya, cukup sekian dulu pelajaran kita pada hari ini, anak-anakku. Anak-anakku tetap semangat belajar ya. Walaupun banyak yang harus kita kerjakan mungkin, tapi kita juga tetap semangat. Karena kalau kita tidak semangat, ya misalnya nih, Sir Eric kalau tidak bersemangat melayani anak-anak, ya Sir Eric tidak bisa melayani dengan baik. Ya. Oke, Sir Eric harus bersemangat supaya bisa jadi berkat. Ya. Terus bersemangat supaya jadi berkat. Ya. Ini Sir Eric menemukannya baru hari ini ya. Semangat untuk menjadi berkat. Ya, supaya Sir Eric, hidup Sir Eric juga bisa jadi berkat buat anak-anak sekalian. Terima kasih anak-anak sekalian, terima kasih untuk segenap perhatiannya. Bapak Ibu, terima kasih untuk segenap kerjasamanya ya. Oh ya, Bapak Ibu, anak-anak, ada beberapa yang Sir Eric belum sampai periksa lagi sampai di halaman WhatsApp anak-anak ya. Tunggu ya, Sir Eric akan selesaikan. Mudah-mudahan minggu ini semuanya selesai. Kelas 1, 2, 3 selesai. Ya, anak-anakku. Oh ya, satu lagi. Bapak Ibu, jika memang ada anak-anak yang belum mengumpulkan tugas yang project, yang speaking pertama kemarin, saya masih menunggu. Ya, supaya hasilnya bagus dan nilainya juga nanti di sewaktu kita bersiap-siap untuk menuliskan nilai ya, semuanya sudah tersedia tugas-tugasnya ya. Oke, terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, thank you so much. God bless you all. See you.